Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesen cuan menjelang sahur nih. Kalau tag video pasti malam ya. Soalnya enak sih. Kalau malam itu otaknya jadi fresh. Gimana puasa pertama kalian? Lancar atau mungkin ada yang libur? Ya, semoga lancar lah. Bulan ini kita jadikan pembelajaran, latihan, serta kontemplasi menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi ada baiknya kita juga berdoa kawan-kawan ya. Ya di bulan yang bagus ini, bulan yang suci ini segala macam doa tidak bakalan tertolak. Dan juga sebelum kita sampai ke videonya, gak ada salahnya dong kalian tulis dalam kolom komentar itu doa-doa yang teristimewa dari kalian, biar kita aminkan sama-sama teman-teman semuanya ya, biar kita aminkan sama-sama, siapa tahu menjadi sarana sebagai wasilah biar apa yang kita inginkan itu dijabah sama yang maha kuasa. Ya teman-teman semuanya, kemarin itu ada yang komen ya, ada yang komen, Min, selain usaha real itu pakai doa-doa enggak? Ya karena ini pembahasannya di bulan Ramadan, okelah kita akan membahas ini ya. Teman-teman semuanya, sebagai orang yang beragama, walaupun ya mungkin banyak cacatnya ya, banyak kurangnya, tapi kita percaya bahwa Allah itu pasti ada. Dan pasti selalu ada buat kita, tinggal bagaimana mengatur kesabaran. Ya jelas lah untuk menghadapi segala macam kesusahan, kesulitan yang ada di kehidupan kita pasti bersandar pada yang namanya kemampuan doa. Ya, tetap saja berdoa teman-teman. Ada juga ya seperti yang ada di video-video di YouTube itu ya, apa ya, sholawat ada, cuma hanya saja saya nggak memfokuskan pada doa-doa yang harus setiap selesai sholat atau gimana. Dan doa yang saya lakukan ini biarpun pendek, istiqomah ya, udah hampir bertahun-tahun saya lakukan, bahkan sebelum sebelum dilanda kebangkrutan. Sebelum dilanda kebangkrutan, karena saya berdoanya itu simple ya, mohon diberikan kemudahan. Kemudahan itu aja, kuncinya ada di mohon diberikan kemudahan. Jadi ketika kita ada masalah dikasih jalan keluar yang mudah, ada hutang dikasih jalan keluar yang mudah, ya mintanya kemudahan itu. Lalu apa sih yang aku baca dalam doa itu? Ya tidak semata-mata pada saat setelah sholat sih teman-teman semuanya. Saya lebih sering ketika saya melakukan perjalanan, entah kemana aja perjalanan, terutama misalnya katakanlah urusan pekerjaan, itu saya selalu baca doanya itu yang simple. Ayat pertama surat Tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu sesimpel itu aja. Terus kalau setelah sholat itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya itu hal yang lumrah ya, karena dengan menyadari segala macam dosa semoga diangkat kesusahan-kesusahan kita itu setiap sholat. Kalau tabarakalladzi biyadihil mulki wa huwa ala kulli syai'in qadir itu setiap aku mau kemana-mana, mau apa ya, mau pergilah, mau bahkan mau ngopi pun sambil jalan baca-baca itu. Terus ada satu lagi doa itu setiap kali, kalau setiap Jumat ya teman-teman, kalau habis sholat Jumat itu dari rumah ke masjid atau masjid ke rumah, pas jalan itu baca doa pelunas utang. Ya itu jadi sambil baca itu, terus setelah baca itu sholat, baca doa itu baru sholawat Ibrahimiyah. Kalau aku paling suka itu sholawat Ibrahimiyah. Ya namanya juga manusia, kita serba lemah ya. Kita serba lemah dengan segala macam kekuatan dan ikhtiar kita untuk apa ya, mengentaskan diri kita dari sebuah kemalangan, dari sebuah kesusahan, pasti ada ikhtiar batin ya. Ikhtiar dohirnya sudah, tinggal ikhtiar batin.
Itu aja sebenarnya ya, iya nggak terlalu mengkhususkan sih, tidak ya, doa bisa kita baca di mana saja, doa bisa kita baca pada saat apa saja ya, yang penting kita banyak-banyak ingat. Karena, esensi dari doa itu yang pertama itu adalah istiqomah. Ya istiqomah, percuma kalian itu baca sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Jibril, tapi sekali sudah selesai, sekali udah selesai. Kekuatan doa itu berasal dari keistiqomahan kita sih sebenarnya teman-teman. Dan aku nggak pernah pakai hitungan, pakai sholawat 1000 kali, 100 kali, enggak lah, sesuka aku aja. Misalnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya sekuatku. Baca tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya sekuatku. Jadi se, se- semampu aku, sesuka aku, selodang. Kadang-kadang namanya juga ya lupa, ke sana nggak baca doa itu, ke sana nggak baca doa ini. Ya itu seperti itulah. Kalau memang untuk selepas sholat ya saya usahakan yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini untuk teman-teman yang muslim ya, karena kita itu menyambut bulan puasa, siapa tahu apa yang saya lakukan ini bisa kalian lakukan, dan siapa tahu juga lewat wasilah doa yang sama yang saya lakukan itu kalian juga bisa mendapatkan pertolongan, bahkan mungkin jauh lebih dahsyat pertolongan Allah pada kalian. Ya kita nggak tahu bagaimana cara Allah itu mengangkat masalah kita kan. Ya itulah, kita sharing-sharing ini baru pertama kali saya bicara masalah hutang atau masalah finansial ini yang ada berurusannya dengan doa, karena sebenarnya ini apa ya teman-teman, bukan pantangan sih ini. Kalau kita itu hanya bersandarkan doa tanpa kita melakukan sebuah usaha yang real, itu sama aja dengan saya mengajarkan kalian untuk malas. Ya, karena hanya dengan berdoa aja kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa sesuatu yang kita inginkan. Allah juga tidak tidak mengharapkan itu, karena yang dilihat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itu usaha kita. Bagaimana usaha kita, bagaimana cara kita untuk keluar, dan rewardnya itu adalah diangkatnya permasalahan kita, itu adalah reward kita. Karena di samping itu yang kedua itu khawatir kalau misalnya katakanlah doa ini dirasa kalian nggak berhasil, itu malah nyalahin ayat-ayatnya, nyalain bacaan-bacaannya, ini malah justru lebih bahaya lagi. Udah itu aja teman-teman semuanya, selamat mempersiapkan sahur, itu sudah ada teng-tek. Sudah ada teng-tek, kita persiapkan sahur kita di hari kedua. Semoga puasa kita hari ini lancar jaya dan sampai bulan Syawal nanti, insya Allah. Itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.